Selamat malam sahabat mesra di rumah aja. Balik lagi di channel Mesra Menikmati Senja di bulan Ramadan episode keempat, bersama narasumber yang hari ini aneh karena dia perempuan. 3 episode yang lalu cowok semua, hari ini adalah perempuan. Tahu sendiri bentuk perempuan yang pastinya kita akan bongkar, kita akan ngobrol sisi lain dari narasumber kita hari ini. Seperti biasa, narasumber-narasumber yang lain juga sama. Jangan lupa tonton di channel YouTube kami di Sky Entertainment. Kemudian follow juga Instagram ya, Sky Entertain, atau bisa di cari-cari informasi sedikit di @bercuritau. Langsung aja, malam ini kami sudah menghadirkan seorang wanita cantik, semok, bahenol. Satu lagi ciri khasnya adalah suaranya keras. Dia adalah Arindra WK. Halo Bung Yuda. WK. Selamat malam para pemirsa mesra. Asik. Penyanyi dangdut yang gagal di panggung dangdut. Arinda WK, bener ya? Iya, WK. WK apa tah? Widya Kusuma. Widya Kusuma. Iya. Tak pikir kecewaan loh WK. Doan tenda. Tapi WK. sering dipanggil WK gitu. Karena Arinda selalu ketawa. Iya, betul. Ceria, Pak. Ceria. Mm-mm. Kayak TK ceria. TK ceria. Ada di Jogja, Pak? Ada, alon kaget. Oh iya, Aku iya. kaget Iya, Pak ya, ngomongnya. Bung, iya. Arinda, selamat datang di studio Mesra. Halo Bung Yuda. Hari ini buka puasa pakai apa? Pakai tadi air putih doang, Air Bung putih. Yuda. Wah, miskin sekali kamu. Iya. Habis prihatin, miskin atau Prihatin. di musim pandemi ini kita semua harus Iya, prihatin. emang harus prihatin. Tapi puasa lancar puasa ya. alhamdulillah lancar. Sahur tetap sahur di rumah. Sahur di rumah. Sama keluarga lah Iya. ya. Keluarga kecil yang buka Alhamdulillah sekarang waktunya banyak sama keluarga, Bung, gitu. puasa. Oh gitu, kenapa? Karena kan lagi sepi nih, Bung, jobnya iya. ya. Ya. Biasanya Sambat. kemana-mana, ya. Sambat ya. Tapi Ngomong ada- sambat malas aku. Tapi aku ada- butuh kegembiraan di sini, bukan kesedihan. Tapi ada bahagianya, bisa kumpul sama keluarga. Oh ya, quality itu time. ini apa? Di balik semua bencana pasti ada hikmah. Yes, betul, betul sekali. Tapi kita nggak akan ngomong bencana Iya. karena bencana itu ya sudahlah, kita jalani lah ya. Yes, Kita nikmatin, betul. kita syukurin, kita jalanin. Betul sekali. Gitu. Ya. Laki Arinda adalah gadis dari kota Seribu Bunga. Sejuta bunga apa 1000 bunga sih? 1000 bunga. 1000 bunga. Jadi situ banyak kimcil sih sebenarnya. Dulu kota Sejuta Harapan ya lah. Iya, Sejuta Dulu Harapan. Sejuta Harapan. Kok tiba-tiba aku lewat sana berubah ya. 1000 bunga. 1000 bunga. Oh, harapannya sudah hancur menjadi bunga ya. Bunganya itu dalam tanda kutip itu mungkin kimcil itu ya Bang ya, Pak. nggak tahu Iya. juga. Aku Iya. yang mengalami lah kimcil dulu itu gimana. Tapi aku kimcil. Aku penikmat sih. Oh iya. Berarti tahu mangkal-mangkalnya di mana dong ya? Iya, tahu sih enggak ngerti. Oh iya. Ngerti, minimal ngerti. Arinda dari Magelang, betul ya? Iya, tapi cantik-cantik loh orang Magelang, Pak. Lu iya, ibuku Magelang. Iya Ya. kan. Muntilan. gitu. Heeh. Ibuku Muntilan. Ya aku produknya. Ya iya. Iya. Ya, ini Kelihatan. Ganteng ya? Iya. Iyalah, Iya. enggak ganteng enggak mungkin istrinya Istrinya? udah 2. Oh, iya. Udah pernah 2. Ya faktor kegantengan lah. Sekarang mau 3. Iya kah, Iya, Pak? Bentar lagi 4. Terus sampai 11. Jadi aku bawa ke 11-an akhirnya. Arinda dari Magelang. Iya, aku dari Tepatnya Magelang. di Serumbung itu sebelah mana Australia? Itu Serumbung kecamatan apa? Serumbung itu kecamatan. Oh, kecamatan Serumbung, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang. Ya. Jadi aku pinggir, Pak. Bung, sorry. Bukan di kotanya tapi di pinggirnya. Pinggir. Tengah-tengah lah kalau mau ke Jogja. Perbatasan ya, gitu ya? perbatasan. Tapi masuk ke kabarnya perbatasan gimana nih? Ada kamu dari Magelang ke sini tadi itu ada Aman-aman rahasia aja. atau Enggak, aman-aman. Mungkin tambah diperketat pengawasan polisi-polisinya di jalan gitu, Bung. Cuma Oh. kalau
diberhentikan terus interogasi itu enggak sih gitu. Tetap masih Periksa lancar. KTP? Enggak. Kabarnya ada begitu lah periksa KTP. Belum. Kok tadi apa namanya ngobrol-ngobrol beberapa teman-teman katanya sampai ya STNK, SIM, KTP ngono. Aku tadi- kayak operasi, cuman memang lebih mau kemana sih gitu. Terus urusannya apa sih begitu. Tadi kebetulan aku belum, nggak ada. Aku Karena kan lewat. ini larangan mudik ya. Iya, Larangan mudik. betul. Terus kemudian pasti apalagi Magelang itu kan perantau juga banyak ya. Cuma aku dengar dari temanku itu yang rumahnya memang ditempel itu, kalau untuk plat-plat yang kayak plat B gitu, luar-luar Oh, di- Jogja, Magelang, ya itu diperiksa gitu Pak. Bagaimana kalau misalnya mereka gini nih dari Jakarta saat masuk Magelang. Oke, kan ada juga ceritanya itu di Instagram tuh. Di Instagram apa di mana aku baca? Instagram. Udah lolos nih. Udah lolos di Cirebon segala macem. Sampai akhirnya dia aku lupa ya, dari Jawa Tengah dia pulangnya. Karena apa, dia ganti-ganti plat. Oh. Jadi dia mau pulang kemana nih, dia ganti plat. Jadi ini ya Dan sampai ada bisnis. Ini ada bisnis. Ini kabarnya ya, aku nggak tahu nih kebenarannya. Ini kabar. Nah, itu bedanya kabar sama kebenaran. Kabarnya ada bisnis baru sekarang yang muncul adalah kamu mau pulang kampung nih, mau mudik gitu ya. Mau mudik, kemudian dia menaruh bisnis dengan caranya dia. Yang penting kamu bisa pulang, bisa mudik. Ada aja. Jadi ilegal gitu ya Pak ya. Ilegal kayak mau masukkan TKI gitu, TKW gitu Iya, ke luar iya. negeri gitu. Tapi sekarang lintas kota. Aku malah baru dengar tuh kalau misalnya bisa ganti-ganti plat tuh. Kemana aja kamu? Ya. Di rumah internet ada? Ada. Listrik. Ada. Ada Pak, cuma Serumbung itu kan ya orang tahu banyak. Aku yakin deh sahabat-sahabat mesra ini kalau ngomong Serumbung pasti pikirannya adalah Merapi dan Deso Iya, gitu. enggak juga sih Pak gitu. Lah ya makanya kita buktikan hari Ya. ini bahwa kamu enggak Deso. Dari pakaianmu kan kelihatan kalau ini pasar malam kayaknya. Ya, kalau jam asli enggak? Asli, alhamdulillah. Pasar Muntilan. Asli pasar Muntilan. Iya. KW 50 Pak iki Pak. Nah, kan kelihatan orang dari kampung gitu ya. Maksudnya orang kampung sama orang kota. Ini bukan konotasi jelek ya. Ya. Orang kampung dan orang kota itu kelihatan dari bagaimana dia merespon terhadap cara fashionnya lah gitu. Cara berpakaiannya. Betul. Ya toh. Ya. Kan kelihatan nih ini kota banget nih. Ada yang kota banget dipaksakan. Oh, ini kampung Betul. natural gitu. Betul. Garis-garis natural itu kan beda ya. Kok di Jogja ada gaban gitu ya. Gadis Bantul gitu. Kalau kamu apa ya? Aku gadis Serumbung. Cuma Gasruk namanya gadis Serumbung. Tapi Serumbungku bukan Serumbung yang desa banget, Pak. Oh gitu. Maksudnya Serumbungnya Desa masih aja lah ya. desa aja, masih dekat sama jalan raya besar gitu. Oh. Terus juga orang-orang di desaku juga udah banyak yang mengenyam pendidikan. Oh iya, berarti Yang lebih listrik tinggi. udah masuk lah ya. Ya. Wifi ada. Ada. Maksudnya kampung desanya desone bukan deso-deso banget gitu. Karena aku kebayang aku aja gitu ya, dengan Serumbung tuh galian pasir gitu ya. Karena dulu waktu Ya. zaman kuliah tuh aku sempet Iya. bukan ribut, advokasi penambang pasir di Ya. situ gitu, dan diselamatkan sama beberapa orang warga di situ sebelum dipukulin polisi kan gitu. Zaman dulu itu. Tapi kalau sekarang udah Serumbung itu karena aku tahu Serumbung. iya, wah, dulunya tempatnya. iya Pak, tapi sekarang udah alhamdulillahnya sudah maju. Iya. Sudah maksudnya pemikiran anak-anak mudanya yang kuliah di Jogja kayak gitu-gitu udah banyak gitu, bukan lagi desa yang desa-desa kolot yang masih sing ngotot-ngotot nek suarane seru yo. Iya, karena rumahnya jauh-jauh ya. Aduh mai Iya. bro gitu. Ada yang pokoknya dari RT 1. RT itu ada berapa? Aku RT itu ada 14. 14 kepala keluarga satu 14 RT. Satu RT-nya itu ada 50. 50 keluarga itu dalam di lokasi yang seluas 500 hektar. Ya, gitu. Berarti yo. Adu-aduan Pak, lumayan lah gitu. Jadi nek ngomong emang wis karakternya serung. Iya. Orang bengok nih memang wis ngono kuwi. Ayo ngotot gitu ya. Karena ngotot. memang Kayak gitu. Bu, opo tumbas rokok. Ra iso Ini santai. warungnya padahal ya. Iya. Kalau orang kan gitu. Ini warung kita datang nih. Bu, tumbas rokok. Nggih, pinten Mas? Oh, pinter Mas, karena dia lagi di dapur. Dapurnya dari warung itu pun jaraknya 2 kilo cuy.
Mangke Mas, kula tak teng dapur tak jane suwe banget 2 kilo dek mlaku tinggi. Nggak gitu Oh, juga. enggak gitu juga ya. Jadi kan Nggak harus gitu teriak gitu loh. juga. Nggak gitu Kenapa juga. kamu nggak manfaatkan teknologi HT gitu ya? Mulai gini. Kan dari biasanya Teriak. teriak-teriak, sekarang kamu mengedukasi orang-orang di situ untuk ngomongnya santai aja pelan gitu. Lho ra iso. Ya kayak carane nganggo HT. Tinggal di Arinda. Hah? Apa? Ya. 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 Kan ngono kan enak tuh. Iya. Nah, jadi Boleh tuh. Itu kebiasaan Boleh namanya. tuh Pak, ide bagus tuh. Kebiasaannya adalah begitu kamu ketemu orang lain kamu kan biasa ngomong ngembas rokok. Tetap ibu ya tuh. Itu boleh 2 Bu, kilo. tembas rokok. Tapi kan setidaknya pelan ya Pak ya. Pelan. Bu, Bu, tembas rokok gitu ya. Akhirnya aku lungu nyolong. Enggak. Itu serumbung Enggak, ya. serumbung. Karena aku juga Jangan salah Pak, di sana udah ada bank juga, Bank Hmm. BRI, ya BRI, terus Indomaret juga deket, kecamatan itu serumbung. kecamatan. Ada, Kalau ada temanku tuh di situ, daerah mana? Pak Agung Puknanto SH gitu kenal ya? Dusunnya dusun apa? Pak Agus. Dusunnya apa Pak? Nggak tahu pokoknya dia situ. Soalnya Serumbung itu lumayan gede. Pak Jadi Agus. Orang-orang pasti siapa kamu ya? tok yang nggak tahu loh. Teman-teman gua orang-orang di Serumbung itu ya tahu harusnya. Oh iya, mungkin aku nggak tahu tapi dia tahu mungkin nggak sama aku Pak. Ya, kok pede. Iya gitu loh. Ya, Kan itu aku camat goblok. astaga. Serumbung itu buat teman-teman atau sahabat-sahabat masyarakat tahu ada di kaki Gunung Merapi lereng Ya, ke lereng Gunung Merapi. selatan atau utara situ? Utara ya. Utara. Kawasan kaki Gunung Merapi tempatnya sejuk. Kali Putih. Kali ya. Putih. Rumahku Dilintasi itu. Kali Putih. Rumahku itu jarak rumahku sama Kali Putih itu cuma 1 kilometer Pak. Hmm. Jadi waktu banjir lahar dingin itu bener-bener Kamu umur berapa kerasa. waktu itu? 2010 kan itu aku kelas 1 SMA. Oh, udah gede. Udah gede. Ya. Itu. Kamu lahir tahun berapa sih? Aku 95. Wah, kimcil banget sih. Nggak nyari om-om yang tatoan gitu. Gimana? Nggak Kebetulan nyari. suamiku tatoan, Pak. Om-om juga. Udah punya suami? Oh, sudah. Alhamdulillah, akhirnya kamu Sudah memutuskan dong. Nanti kita bahas soal suami Oh lah. iya, siap. Iya. Ini desa dulu ya, ini. Desa dulu. Serumbung dulu ya. Serumbung dulu. Temanya ya. Asli Serumbung tapi ya. Asli. Ya, ibuku orang Serumbung, bapakku kebetulan orang Kepulauan Riau. Duh. Oh, tapi merantau di Bapak kebetulan dulu sekolah di Semarang, ketemu sama ibu itu. Oh, cintanya bersemi di Semarang. Iya. Sempet putus, balik meneh. Nggak kayak usah gitu. marah tapi. Ya. Nggak marah, memang ini memang Iya, udah logat Iya. apa namanya Pak? Karakter gitu ya. Iya. Karakter ngomongnya udah kayak gini Memang gitu. ya. Kalau di Bali di tempatku itu orang-orang dari tempatku, dari daerahku. Aku aslinya Singaraja kan. Kalau ngomong ngotot, Oh. cuman nggak marah. Memang Ngotot ya? Dan itu orang-orang yang kalau ngomong di situ tuh daerah yang maksudnya ngomong kasar-kasar loh. Cuman memang mereka nggak marah, memang begitu. Iya sama, kayak gitu Pak. Jadi bukan Berarti yang asli Serumbung ibumu. ibuku, asli Serumbung ibuku. Lahir tahun 95. 95. 95. Instagramnya apa coba? Arinda WK. Arinda WK. Di follow ya guys. Arinda WK. @Arinda WK. Terus kamu anak pertama, Anak pertama, punya adik ya? punya adik. 1, 2, 3. Satu. Cewek. Dua bersaudara, cewek. Oh, cewek adikmu? Cewek. Kuliah atau? Mau kuliah, Pak. Tahun ini. Oh, tahun ini. Berarti udah ujian nasional belum sih? Enggak jadi. Tapi Kan online. ujian nasional kan enggak jadi. Enggak ditiadakan. Iya, sorry, ditiadakan. Dan itu tetap lulus. Tetap lulus. Itu kan pakai ini, Pak, rapot jatuhnya. Kayak zaman dulu ya. Iya. Eptanas Pakai nilai rapot. Daftar kuliah pun sekarang pakai nilai rapot. Nem pakainya berarti ya. Nem ya. Iya. Nomor Enggak, nilai nilai evaluasi. Pakai nilai rapot, Pak. Kalau yang ujian kan itu pakai nem. Ada nemnya. Kalau dia cuma pakai nilai rapot. Oh. Gitu. Itu berlaku se Indonesia berarti ya. Aku malah belum tahu tuh. Iya, berlaku se-Indonesia. Tapi rencananya kuliah adikmu Kuliah di Jogja. Jogja. Udah keterima, Pak. Di UAD. Oh iya. Kalau adikku tuh agak kalem, beda sama aku. Jurusan apa diterimanya? Perbankan. Dia senang sama akuntansi, manajemen, duit gitu. Oh, tapi udah ini ya. Udah keterima. Udah keterima. Alhamdulillah sudah keterima. Dan mulai kuliah kapan?
kapan Oh, kayak udah begini ya? kapan? Iya kan. Pokoknya terima dulu lah ya. Iya, keterima dulu aja. Dan kamu dulu kuliahnya di Jogja juga. Di Jogja juga. Jurusan? Hah? Jurusan apa? English Education Language. Wih. I'm sorry to hear that. Present yourself by English gitu ya. Bisa nggak? Aku Inggris abal-abal, Pak. Di mana sih dulu kuliah? Hah? Di UST. Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Tokoh pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara, ya. In Ki Hajar Witras. Iya. Karena Ing ngarso ing tulodo, ing madya mangun karso. Tut Wuri Handayani. Iya. Itu kan yang di topi SD loh itu. Hei, jatuh, Pak. Pertanda apa? Pelan-pelan lah ngomongnya. Oh, iya. Getarannya loh sampai. Getar ya, Iya, by the betul. way ya. Ya, oke. Ini studio cuma pakai R8 sebetulnya. Kayak Ini takutnya rusak nggak Pak kalau abis aku nih ya yang konslet paling kalau nyetrum tangkemmu yang nyetrum. terus Pak, Jadi, terus Pak. terus. Minum dulu kalau mau minum. Oh, iya. Kamu kalau mau Boleh, minum boleh, dulu. boleh. Hari ini aku nggak ngopi. Enggak. Iya. Kenapa Pak? Asam urat kambuh. Oh, iya. Aduh, kacau aku asam urat soalnya. Jangan banyak-banyak Pak. Ya mulai tak kurangi semua. Kopi. Hidup-hidupku tak kurangi semua. Hidup sehat, Hidup gitu, sehat. sering olahraga gitu Ya aku Pak. sekarang mulai punya hobi mandangi langit. Kok Nggak tahu, pengen mandang langit. Kalau udah jam 10 ke atas tuh aku di depan kontrakan gitu mandangi langit. Nulis. menghayal? Ini serius. Iya. Dan nanti jadinya apa gitu. Oh. Dari ide. Oh, oke. Aku lagi punya hobi memandangi langit. Soalnya live Terus? Instagram nggak ada followernya ya kacau ya. Terus itu muncul ide-ide apa Pak biasanya Pak kayak gitu Pak? Nulis gitu muncul ide-ide apa? Ya bikin apalah gitu. Kerjaan kah gitu? Aku bikin butik tuh kalau butuh Oh, butik. iya aku udah lihat. Ya, aku udah lihat. pre-love begitu. Terus bikin enggak gini, membantu teman-teman jualan. Jadi aku bikin komunitas kawan warung gitu. Jadi yang jual, kamu punya jualan apa nih? Kamu kirim ke aku, nanti aku Oh, oke. kayak gitulah maksudnya ya. Jadi tapi itu Di musim pandemi ini apa yang bisa tak lakukan minimal bisa membantu teman-teman yang lainnya. Sekarang aku lagi pengen bikin gerakan gini. Ternyata semalam ngobrol-ngobrol di grup alumni gitu ya, di kampus dulu, di organisasi gitu. Terus ngobrol-ngobrol akhirnya pertanyaan gini, Caca mangan opo saiki yut ya? Caca maksudnya adik-adik yang masih kuliah gitu loh. Junior-junior kita. Nah itu masalahnya, mau ngapain mereka gitu, nggak bisa pulang kampung, nggak bisa mudik karena mudik pun salah mereka gitu, dia bawa penyakit atau mungkin ya. Tapi mereka harus bertahan di Jogja. Mau nggak mau ya Pak ya. Minimal mereka harus makan dan minimal ketika mereka makan mereka mengabarkan ke orang-orang rumah bahwa aku bisa makan di Jogja gitu kan. Nah ini apa yang bisa kita bantu. Aku nggak tahu besok atau kapan aku bertemu beberapa teman-teman akhirnya untuk ngobrol. Ayo nggak apa-apa, yuk nggak cacah yuk. Selain juga aku harus memikirkan keselamatan diriku sendiri. Iya benar-benar. Nek kocok-kocok makan aku mati. Iya benar-benar. Nggak ada yang asik lagi di dunia ini ya kan. Kita itu cuman butuh senyum. Iya betul Pak. Butuh hati yang gembira. Betul. Dari tadi by the way aku manggilnya Pak gitu. Apa daripada kamu manggil aku Bu gitu kan malah jadi repot. Bung, sorry, oke, Bung Yuda. Terus itu yang dijual itu memang khusus pre-love doang apa? Jadi kamu yang nanya aku sih? Enggak, maksudnya aku. Oh, kamu mau tahu gitu ya? Siapa tahu kalau misalnya aku punya barang-barang pre-love apa gitu kan? Nanti kasih tahu. Oke, siap. Terus Arinda lulus tahun berapa Arinda? Aku balik lagi nih. 2019. 2019. Lulus 2019, angkatan 2013. 2013, 14, 15, 7 tahun. 7 tahun. Iya. Oh, sebentar. Oh. Iya, aku 11 tahun. Lek banding aku tuh maksudnya sebentar. Kalau yang lainnya Itu by the way lulus apa di lulusin itu Pak? Pemutihan Oh iya. Tapi kamu S1 ya? S1. SS. S Apa? Sarjana sastra no? Sarjana pendidikan, kan aku pendidikan English Education Language. FKIP. FKIP. Jurusan Pendidikan bahasa Inggris. Aku PBI. jatuhnya SPD ya, PBI. Aku dulu ya. Ini tak kasih tahu. Aku pertama kali ke Jogja pengen kuliah 1 itu adalah di Sanata Dharma. Jurusan PBI. Karena waktu itu PBI paling hebat katanya di Asia. Iya. Aku Gak keterimanya akuntansi anjing. Aku bilang gak jadilah. Aku cari sastra aja lah. Akhirnya aku kuliah di sastra. sama Pak, aku ngincernya itu awalnya itu UNY.
sama di Sanata Dharma. Cuma di UNY SNMPTN nggak masuk, SBMPTN nggak masuk, ujian mandiri nggak masuk. Akhirnya lari ke UST itu. SD, SMP, SMA di Serumbung kamu berarti ya? Iya dia Emang di kuliah Magelang. aja di Jogja? Iya, di kuliah di Magelang Jogja. apa Serumbung? Kalau SD SMP-nya di Serumbung. Kalau SMA-nya aku di Oh, nggak ada Magelang. sama satu Serumbung itu Nggak ada. Semansu gitu. Nggak ada. Semansu gitu nggak ada. Nggak ada. Tapi ada sampai SMP ada di Serumbung. Ada di Serumbung. SMP 1 Serumbung. Oh, sorry Pak, aku kelas 3 Kayaknya nggak S. sekolah deh. Enggak, kelas 3 S. LPK kamu ya? Kelas 3 SD sampai kelas 1 SMP itu aku sempet di Sumatera 5 tahun. Di Kepulauan Riau 5 tahun. Oh, merantau. Ya, ikut bapak. Oh, ikut bapak. Oh iya, bapak di sana ya. Terus balik lagi Balik ke lagi. Serumbung kelas 1 SMP semester 2 waktu itu sampai sekarang. Sekarang Gitu. sampai SMA lah gitu kamu di Iya, Magelang, di terus Magelang, baru terus ke kuliah Jogja. di Jogja. Yes, betul. Itu selama kuliah ngelaju atau gimana? ngekos. Ngekos. di Ngekos, Jogja. ngekos di Wis, Jogja, anak kos. Free sex, free apa dijalankan lah ya kalau gitu. Kan dari Serumbung kan kaget gitu. Iya kaget. Oh kok kayak gitu. Kok Wah, kelap anjing kelip. kok lampu semuanya Oh. anjing di mana ini ternyata di dalam kantor polisi ada lampu. Gerebek Pol PP ya, gerebek. Yo enggak polisi. desa-desa banget, Iya, Pak oh, gitu. enggak ya? Enggak desa-desa banget. Iya. Gumune orang gumun. Wah, Karena gitu. gini nih, ini yang harus aku, jadi gini ya, ini semua aku ketika aku kenal dengan narasumberku ya tak kasih tahu di sini gitu. Aku Iya. kenal Arinda itu lama nih. Dan ketemunya di mana? Gitu. Ketemunya pas di tempat dugem gitu. Anjing mabuk parah. Anjir. Di pojokan mabuk parah anjing ya, Pak. Karena circle dia ternyata teman-temanku semua. Anjir. Lah aku kan biasa ya. Aku kan biasa kalau di tempat-tempat begitu. Iya. Iya, rangga duit tak jane undang hei lah bendem. Wah. Yut wah. Yut wah, seperti di pojokan nih. Wah, dekem gitu. Anjir. Ya, ini dikenalin ini Arinda. Wah, dulu pacarnya dia salah satu tokoh anak muda di Jogja juga sih. Jangan dibongkar. Jangan Itu dibongkar. temanku, ya kan itu temanku. Jangan dibongkar by the Anjing, way. parah. Habis itu Anjrit, skip ya? Kita nggak skip, ketemu iya. lama, ketemu. Enggak, waktu itu aku kenal Pak Yuda itu waktu di salah satu IO. Itulah Pak gitu di Nologaten. Oh iya, Nah, tempat dulu, ya. di Gong. Yes, Oh, itu. Itu sudah Kebetul- buat Umas Sarawung belum aku ya? Udah ya? Gimana? Udah Umas Sarawung belum sih? Oh, Mas Rawung, Mas Rawung Rawung. itu. Nah, itu tuh kebetulan temanku kan ngekos di situ. Oh iya, Ding, siapa namanya? Putri. Tapi kok sampean tuh sama itu aku. Aku ngefan banget teman. Udah punya anak, Pak. Aku juga udah punya. Oh iya. anak. Urusannya apa? Tapi emang ini ya, Pak ya. anjing tuh. Iya. Kacau. Nah, aku kenal Pak Ida di situ. Ini iki sopo sih pendak endino gaweane mung ngekek guyu wae. Ganteng. Ya, Ya, dikit sih ya menarik, menawan, ya menarik. menawan gitu. Terus Iya, ya sempat tanya-tanya sama Mas Kris tuh. Nomor rekening berapa? Sempat tanya-tanya sama Mas Iya, Kris. iya. Mas, ini tempat apa toh kok banyak orang kumpul-kumpul gini. Terus ngono ya. Ngomong terus gitu tuh apa toh gitu. Oh, mungkin iki IO gitu. Oh, IO. Oh gitu. iya, Deng. Di kosan Iya, itu ya. iya. Jadi aku dulu bikin komunitas bersama teman-teman pekerja event organizer Mas Rawung gitu. Nanti Iya. biasa tak undang tuh si Oh. Mas Anton. Oh iya iya buat iya. ngobrolin tahu dia Mas mau Anton. ngobrol apa, ngobrol anggur apa ngobrol apa serah dia lagi. Iya. Di Habis itu situ. bikin Mas Rawung kenal Arinda. Iya. Oh iya, Ding ya. Habis itu Iya. ketemu lagi di dunia Dugeman, gemerlap ya. Inilah dunia kita. Dan tahu dia lagi ngapain gak sih? Anjing, parah dia lagi ngapain? Anjing. Wah, parah. Wasa. Parah di pojokan. Ini clue ya, dia di pojokan mabuk gitu, di sofa paling pojok itu. Terus dia doing something jadi di situ ya. Enggak, waktu itu aku tahu Pak Ida tuh di belakang. Anjir, ini siapa ya? Kok kayak kenal terus Pak Yuda ya? Hey, dia juga udah mabok. Iyalah tempat begitu masa aku futsal aku kan mabuk lah. Tapi jangan dibongkar lah, Pak. Ya enggak dibongkar, aku maksudnya bicara ya, Dibongkar sama siapanya tuh jangan gitu ya loh. enggak, nanti dia tak undang juga loh sini. Tak undang, tak bongkar juga ya kan, biar dia cerai lah apa. Dan nikah tuh ya. Anjing. Iya benar ketemu Arden di situ ya. Iya. Itu masih kuliah. Masih kuliah tuh. Itu 2000 kita tuh aku tahu Pak Yuda tuh tahun 2015 kayaknya Pak Iya, itu. aku masih lucu-lucunya itu. Iya, masih Masih lugu-lugunya. unyu-unyu gitu ya. Lugu. Menurutku masih gondrong gak sih?
Enggak, waktu itu Pak Yuda belum gondrong. Keriting. Oh, enggak pernah keriting. Amit aku keriting sih. belum gondrong. Masih sama kayak gini-gini, masih rambut pendek. Sudah potong, dulu kan gondrong. Oh, Dulu rambutku kaki. Oh, Kaki rambutku. digimbal. Enggak, kayak pocong ya. Kuntilanak. Iya. Arinda, seru nih ketemu Arinda. Nostalgia ya Pak ya. Iyalah. Nostalgia. Terus kemudian setelah kuliah kesibukanmu apa sih? Setelah kuliah aku freelance Pak. Tapi dari waktu kuliah juga ya itu ya? Waktu kuliah juga. Nah itu kebetulan tertarik sama salah satu organisasi di kampus tuh, UKM musik gitu. Terus nah kan sering ngadain kayak RTF tuh Road to Faculty tuh setiap 1 minggu sekali. Event kampus. Kecil-kecilan kayak gitu-gitu. Terus kayak ngebayangin gitu, wah ini kayaknya seru ya kalau misal terjun di dunia yang sebenarnya nih, event organizer nih gitu. Konser-konser kayak gini-gini gitu. Terus kenal lah sama salah satu temen gitu. Aku sebutin nggak apa-apa ya Pak ya? Benderanya aja disebut. Di Ruang Ide gitu. Ruang Ide yang punya siapa sih? Anjing gitu. Kenal gitu terus diajak, kamu mau nggak, itu tahun 2017 Pak, itu tahun 2017 ya? Waktu itu di BBM sibuk Zaman apa BBM ya? Iya sibuk apa gini terus mau nggak, kamu tertarik nggak nih tak ajak kerja yuk gitu. Dan di situ aku belum tahu apa-apa Pak gitu, maksudnya masih asing dengan bahasa event itu tuh, aku masih asing. Dugem, frisek gitu kan? Enggak ya? Enggak, dimarahin mama gitu. Karena mama nggak pernah tahu. Karena mama nggak pernah tahu. Aja di Jogja. Gitu. Gitu Pak, terus lanjut sampai sekarang gitu. Iya, sampai sekarang tetap di freelance organizer lah. Betul. Tapi karena kamu punya basic loh. Maksudnya karena kamu berorganisasi. Yes. Aku yakin jadi semua teman-teman yang ada di industri kreatif pasti punya basic. Minimal lalu dia punya dasar gitu loh. Bukan basic itu dasar, maksudnya dia minimal tertrigger dengan kondisi atau lingkungan di sekitarnya. Ketika dia bukan orang organisasi, dia bisa jadi orang komunitas gitu. Sama ya, itu organisasi lah, bentuk organisasi komunitas. Atau dia orang-orang yang punya interaksi sosial yang bagus. Betul. Konconnya akeh kan? Iya. Dan konconnya circle-nya adalah pekerja-pekerja industri kreatif. Iya. Lalu masuklah ke area itu. Itu selalu seperti itu. Iya, Pak. Nah, gitu. selama menjadi freelancer di event organizer di Ruang Ide tadi itu, terus kemudian pasti berkembang dong. Iya. Kamu bisa ceritakan nggak sih ke kita di sini sebenarnya yang kamu dapat dari industri event organizer ini sebagai freelance ya, bukan sebagai bagian dari sebuah perusahaan, karena itu kan sudah ngomongin sistem gitu ya, sudah ngomongin tugas tanggung jawab gitu. Tapi sebagai freelancer gitu, apa sih yang kamu dapat? Pengalamannya banyak Pak. Terus ya nggak munafik ya Pak, duit. Yes, banyak gitu. juga. Ya lumayan gitu. Daripada lu majang ya, daripada lu manyun ya kan gitu. Lu munyuk apalagi. Gitu kan. Terus banyak banget sih yang aku dapat dari aku kerja sebagai freelancer selama ini gitu. Banyak kenal sama orang, banyak berinteraksi sama orang. Terus yang paling penting itu kita tahu cara mentreatment satu orang ke orang yang lain gitu loh. Satu orang ke orang lain kan beda nih Pak. Dari segi sifat, dari segi ininya kan beda gitu. Cara berkomunikasinya. Cara berkomunikasinya itu kan beda-beda. Yang aku dapat itu yang paling banyak tuh itu sih gitu. Jadi aku tahu nih, jadi lebih kayak tahu karakter satu orang ke orang yang lain kayak gitu. Aku harus gini. Aku kalau ngomong sama ini kayak gini, aku harus ngomong ini sama ini. Kayak gitu. Kayak gitu sih Pak, pengalamannya banyak. Terus di dunia nyata pun banyak diterapkan gitu. Kayak di desa gitu kan, di kampungku. Di kampung ini masih buta nih orang-orang kalau mau bikin kayak pertunjukan, terus kayak kamu hadir sebagai polisi India ya. Betul. Aku yang menyelesaikan gitu. Kayak Agustusan, terus kalau misalnya ada lomba-lomba di desa-desa yang butuh ini perencanaannya gimana, aku bisa
terjun tuh di situ. Aku bisa berkontribusi tuh di situ. Ya, ya. Karena pengalaman aku di dunia freelancer event gitu. Ya, itu dari Seperti sisi itu. manfaat apa yang kamu dapatkan. Yes. Dari Gitu. sisi personality, maksudnya kapasitasmu bertambah nggak? Maksudnya kapasitasnya begini. Kemampuan berkomunikasi itu ya Iya. personality building gitu ya. Itu kamu rasakan nggak Oh, manfaatnya? banget. Aku Banget, jadi Pak. bisa ngerti bagaimana berkomunikasi yang baik. Banget. Kemudian Berattitude yang baik. ya Itu kayak gitu. banget. Oh iya. Ya. Dulu aku nih orangnya grogian gitu kalau ketemu orang, apalagi yang belum kenal. Maksudnya salting gitu ya, Pak ya, gitu. Aduh, kepiye yo. Belum dah kayak gitu. Sampai sekarang pun gitu. Cuma setelah terjun di dunia freelancer, di dunia event, jadi kayak oh, aku harus bisa nih ngadepin orang yang mau aku temuin nih gitu. Ngadepin talent gitu misalnya, atau ngadepin klien gitu misalnya. Ya walaupun secara tidak langsung aku nggak ketemu, cuma paling tidak aku kan Pada saat eksekusi ketemu. pada saat eksekusi kan pasti ketemu gitu, salah satu klien gitu. Itu jadi bener-bener buat mentalnya tuh jadi nambah banget gitu, Pak, gitu. Selain itu juga pasti jaringan juga. Ya, benar. Iya, itu ya bertambah. Ya, Bertambah betul. luas kan, Betul. bisa kenal. Betul. Ya bukan cuman artis yang bisa Betul. dikenal bahwa ternyata ada si A, si B, Ba- si C, dan kemana-mana jadi ngerasa banyak pelajaran baru yang aku ambil. Walah, event organizer tuh bukan cuma tentang kamu bikin acaramu berhasil, sukses, itu dibayar enggak, ya gitu. dibayar gitu. Cuma ada pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan pikiran yang bisa bikin aku puas nih sama acara yang sedang aku sedang aku lihat, sedang aku kerjakan kayak gitu loh, Pak. Ya, Kayak gitu. ya. Lebih ke situ sih. Jadi bayangan sebelumnya kan kayak wah, edan keren banget yo ki. Bisa nggawe kok ngene iki. Oh, ternyata di balik itu semua ada Ada darah di situ ada- gitu loh. Perjuangan iya, di situ ada kayak gitu. tai-taian di situ, Iya, ada pokoknya kayak gitu. nom-noman tae ya ada di Kayak situ, gitu. ada sumpah serapah, Iya. ada, tapi demi sebuah Iya, pertunjukan. kayak gitu. Demi memuaskan nafsu birahi. Iya. Kok jadi birahi? Iya. Lah, Kayak lama gitu, nggak Pak. ngomong saru ya. Oh, iya ya, Sekarang. Pak ya. Jadi kalau musim pandemi ini ngomong saru tuh dianggap tabu gitu loh. Enggak juga, Pak. Iya, Iya, beneran. po. Iya, ngomong saru, maksudnya ngomong tentang ya sekarang mau ngomong saru tok ngono. Terus ngomong keple, emang keple ono lah. Iya, keple ono. Iya, benar. Wani pong keple, ora wani lah di corona. Oh iya, benar. Akhirnya piye ngono. Bener. Dia ngomong saru tuh jadi mikir. Iya, iya. Oh, benar Mikir, juga Nek, ya. Soalnya aku ngomong, tak pikirkan dan harus kulakukan gitu ya. Anjir. Semua Gitu, berawal Pak. dari pikiran. Gitu, Oke, gitu. jadi itulah ya, maksudnya kamu banyak dapat manfaatnya. Ya. Nah, tadi seru ketika kamu ngomong banyak pengorbanan waktu. Nah, kalau dulu kan masih Single. Nah, sekarang kan kamu udah berkeluarga gitu Yes. ya. Pacaran dulu sama pacarmu, iyalah masa sama pacarnya kan pacarmu. Iya, pacarku. Berapa tahun? Aku 7 tahun. Wis, gila, tipe cewek setia. Setia. Di Setiap depan lingkungan dia, ada. di depan dia. Dia nggak tahu soalnya kalau Arinda lagi di Jogja. Tapi dulu Arinda tuh langsing deh. Iya. Iya itu. Betul. Iya, Sekarang langsing. mungkin karena ayam gitu ya, Pak ya, Iya. sudah ada yang punya. Karena diciak terus. nggak jadi- mikirin namanya orang ini. dipompa terus gemuk sih. Iya, iya, Bannya benar. kamu pompa kan tambah melar. Benar. Ya itu Benar. Apa? Logika yang paling mudah. Ayam sih, Pak, ayam 7 gitu. tahun kamu pacaran. 7 tahun. Aku dari umur 18 tahun. 18 tahun pacaran. 18 Masih tahun. ini dong, kamu di bawah umur dong. Itu bisa tak Lulus SMA. Aku sama suamiku beda 10 tahun loh, Pak. By the way, Jadi umurmu sekarang berapa sih? aku 25. Jadi dia 35. 35. Oh, nggak apa-apa. Iya. Nggak masalah. Nggak umur itu masalah, nggak iya benar. Tidak ada yang bisa melarang rasa sayang. Benar, betul sekali. Nggak ada. Nggak ada. Kecuali Tuhan loh ya. Iya. Wah. Kalau nggak direstui ya, Pak ya, sama Tuhan ya. Iya. Entah apapun itu caranya ya, iya. gitu. Maksudnya sekali Tuhan orang sayang itu ya sudah diiniin aja, Betul. dibiarin aja sayang sama orang. Urusan jodoh itu semua di tangan Iya, di Tuhan. tangannya KUA lah. Iya, gitu. Iya. Terus menikah di tahun? Tahun 2018 akhir Desember. Oh, 2019 akhir. Hmm. Nah, dari 7 tahun pacaran
pasti dia mengalami maksudnya pacarmu mengalami atau melihat kondisi di mana kamu bekerja sebagai kuliah sambil bekerja sebagai freelancer yang tadi kamu bilang butuh pengorbanan Iya. waktu. Dia protes gak sih? Eh, Dari ke- awal-awal dia protes gak sih? Kowe ngopo toh ngono ya atau enggak. gimana? Kebetulan syukurnya sih, Pak, aku bersyukurnya dapat pasangan yang dia tahu ini kesenangannya aku tuh apa, minatku tuh apa, terus apa namanya, aku tuh nyaman di dunia seperti apa tuh dia tahu gitu. Jadi bukan tipe pacar atau tipe suami yang melarang. Memberi wejangan, memberi nasihat iya, cuma kalau misalnya ngelarang itu yang aku alami sekarang nggak pernah sih gitu. Sampai menikah. Kecuali ngelarang ini ya itu wajar Pak. Semua orang pasti nggak mau pacarnya bergaul sama orang yang nggak benar kayak gitu sih, Yang cuma nggak kayak gitu orang aja. nggak benar tuh menurutmu gimana sih? Atau menurut Ya suamimu? ya orang-orang. Misalnya melakukannya mundur tuh nggak benar loh. Iki kita melakukannya benar, kamu jangan bergaul sama dia, melakukannya mundur soalnya. Atau gimana? Orang-orang yang bisa atau jalannya sambil salto tuh nggak benar sih. orang-orang yang bisa mempengaruhi hidupmu menjadi tidak baik kayak gitu, orang-orang yang nggak benar. Dari Menurut sudut suamiku. pandang suami. Ya, seperti itu. Misalnya dia kamu bergaul sama pemakai narkoba, jangan. Nah, Aku iya. juga nggak boleh teman-temanku begitu. Iya kayak gitu sih Pak, lebih kayak gitu. Cuma kalau untuk ngelarang apa kesenanganku, apa minatku, apa yang sedang aku kerjakan itu nggak pernah gitu. Bebas. Dia lebih kayak membebaskan, monggo gitu. Yang Sampai penting menikah. Sampai menikah. Yang Seperti penting itu prinsipnya positif gitu. Yang penting kamu kerja, kamu berkarya gitu, itu positif gitu. Itu bermanfaat buat kamu dan Bijaksana bermanfaat buat sekali suamimu ya. orang-orang di sekitar kamu gitu. Kamu sayang dia nggak sih? Sayang Pak. Kamu yakin dia sayang sama kamu? Yakin lah. Nanti aku kasih tahu kamu ciri-ciri laki-laki. Ini orang ini ya. Ciri sekarang aja lah kasih tahu. Gimana? Nggak sabar nih, cepat. Suami itu begini nih. Aku tanya dulu deh. Suamimu sering marah nggak? Enggak. Marah kalau enggak, yang akal marahnya itu kalau misalnya aku berbuat yang sangat-sangat fatal gitu menurut dia. Sering marah nggak? Enggak. Terus sering protes nggak? Enggak. Bahaya loh. Kenapa kok bahaya, Pak? Loh iya loh bahaya. Jadi kalau aku mending dia sering marah atau sering protes. Kalau udah berkeluarga ya, kalau dulu pacaran terserah. Iya. Kalau sudah menikah harusnya dia tuh sering protes. Kalau protes sih protes cuma masalah kayak gini, masalah sering protes. itu berarti berulang-ulang kali. Protes itu gini, kayak misalnya jangan boros-boros lah kayak gitu. Oh itu standar. Awakmu dicilekke lah kayak gitu. Itu standar. Ojo bali bengi-bengi yo kayak gitu-gitu. Itu nasihat. Ya, protes kayak gitu. tuh nggak itu. Gimana? Aku nggak Marah-marah gitu. Marah-marah. Dia apa yang kamu lakukan tuh dia protes. Marah aja gitu. Enggak sih Pak. Cenderung diam berarti ya. Dia tuh cenderung diem, cuek. Nah itu yang bahaya sih. Bahaya. Bahayanya? Kamu tahu nggak, rumah tangga, rumah tangga itu kuncinya adalah komunikasi. Ketika tidak ada komunikasi dua arah dalam sebuah rumah tangga, siap-siaplah. Enggak, komunikasi tetap ada. Komunikasi itu tetap ada, Pak. Marah itu bentuk komunikasi loh. Iya, tapi itu bentuk komunikasi. Tapi tidak sering dilakukan tuh jadi bahaya. Marahnya dia tuh bukan marah-marah yang kue gini. Loh, enggak. Itu emosi. Marah-marahnya dia tuh lebih marah-marah ke diem. Setiap aku tanya gini, lah yang itu yang bahaya. kue ngapa sih menang terus karo aku? Gini, terus dia selalu bilang gini, percuma kalau misalnya aku tuh meluapkan emosi pada saat kita sama-sama emosi, jatuhnya nanti bakalan ribut besar kayak gitu. Itu kan alibi. Nah, kamu tanyain aku lah yang gitu-gitu. Oh iya, Bapak udah hampir mau 3 kali ya Pak ya? Lupa aku tadi. Iya. Iya. Di banter-banternya 3 kalinya nggak apa-apa. Kayak gitu sih Pak gitu. Cuma kalau misal protes apa segala macam, orangnya orang nggak banyak protes gitu. Iya itu yang bahaya. Beneran. Bahayanya tuh kan, bahayanya gimana bahayanya? Sekarang ini ya. Aku percaya kalau teman-teman pelaku industri kreatif khususnya event organizer itu banyak mengorbankan semua hal. Ya. Maksud semua hal itu waktu, energi, kadang-kadang keluarga, Pikiran. pasangan Ya. gitu ya. Wah banyak demi sebuah kepuasan atas nama hasil karya Ya. gitu ya. Tapi dia nggak pernah sadar bahwa ini buat orang yang sudah mempunyai keluarga ya, dia butuh pasangan yang lalu mensupport dia atas nama energi yang dikeluarkan di pekerjaannya, waktu yang dihabiskan,
emosi, suka, Duka. duka segala macam itu, dia butuh support system ini yang bernama pasangan, entah itu perempuan entah itu laki-laki. Nah, bentuk support system adalah komunikasi. Tapi ketika tidak terkomunikasikan dengan baik gitu, lebih memilih diam, itu hati-hati. Ketika dia memilih diam, kamu nggak tahu kan kalau dia memilih diam lalu dia lebih memilih bercerita dengan temannya atau kenalannya atau siapapun di luar sana yang berjenis kelamin sama dengan istrinya. Loh iya. Sama dengan istrinya, sama dengan ya istrinya berarti cewek ya. Kalau istrinya berarti sama dengan suaminya gitu. Entah dia hanya cerita, misalnya gini, dia ngupdate story Instagram nih, bosen, terus Instagram kan banyak tuh DM. Kenapa bosen gitu? Ting gitu. Ini dia nih gitu. Ini dia nih berikutnya nih, korbanku nih. Jangan nakut-nakutin Pak. Loh iya, ini pahami. Jangan nakut-nakutin. Jadi makanya kamu harus merubah pola komunikasinya gitu. Apa kalau dia nggak mau ngomong, cangkemnya cekel, ngomong ayo ngomong opo kek, ngono aja meneng ae, ngono. Iya gitu. Iya benar. Boleh tuh Pak. Tapi intinya suamimu Intinya suamiku itu adalah suami idaman Arinda. Intinya gimana intinya? Intinya adalah dia nggak pernah inilah ya, nggak pernah membatasi pekerjaanmu sebagai freelancer event organizer gitu, nggak? Pernah sih sekali gitu Pak, sampai ribut besar gitu gara-gara waktu itu memang ini bicara finansial ya Pak, ekonomi ya. Oh iya. Nah waktu itu kebetulan suamiku itu lagi dalam masa susah-susahnya nih gitu. Sekarang masih susah? Enggak, alhamdulillah. Sekarang musimnya susah ya? Musimnya susah. Semuanya sih, itu bukan cuma ya, suamimu. Betul. Aku juga susah sebenarnya. Awal-awal nikah itu Pak, itu ribut besar gara-gara aku freelance terus nih. Maksudnya alhamdulillahnya adalah kerjaannya ada terus nih gitu. Alhamdulillahnya pemasukannya masuk terus, income-nya masuk terus. Nah suamiku nih lagi gonjang-ganjing nih di usahanya nih gitu. Lagi goyah gitu lah Pak gitu. Terus ini ya naluri perempuan gitu. Ketika perempuan itu nggak dikasih nafkah, I'm sorry ya Pak ya. Nafkah batin apa? Semuanya gitu. Nafkah batin, gitu. Itu bakal protes toh gitu loh, bakal kowe ki kerja gini-gini segala macam gitulah. Harga diri itu ya kayak gitu. Itu dia sakit hati gitu. Dia sakit hati terus sampai aku nggak boleh buat kerja lagi gitu. Wes lah, daripada kowe ra ngregani aku gitu. Kowe rasah ngono meneh gitu, enggak usah kerja lagi gitu. Aku iki sapa? Gitu. Terus ribut besar gini segala macem. Sampai aku pergi dari rumah tuh waktu itu udah nikah loh itu Pak. Sorry ya gitu. Ini buat pengalaman aja sih gitu. Iya. Buat sahabat mesra udah nikah lu jomblo aja semua hidup. Itu sempet itu terus akhirnya tetap balikan lagi gitu. Aku minta maaf karena sudah keterlaluan mungkin ya gitu. Keterlaluan sadar ya bahwa yang kamu melakukan itu keliru. Bukan salah, keliru. Ya. Udah menyudutkan dia gitu Pak. Iya. Dalam posisi dia lagi udah susah disudutin sama istri sendiri kayak harga gitu. Diri cuy. Kayak gitu. Laki-laki itu kerja. Sempat baikan lagi ya sampai sekarang alhamdulillah Pak gitu. Sudah balance, aman ya. Aman gitu. Nah, itu ini juga Pak, di awal-awal itu juga karena aku kerja terus kan keluar kota terus jadi hubungan seksualitasnya. Tapi kamu nggak pernah tahu kan dia mencari kepuasan seks di luar sana. Karena biasanya begitu tuh. Acara apa iki? Acara ngawur. Gitu ya, sih. Mungkin. Soalnya laki-laki cuma ada dua, kalau nggak bajingan ya. Homo. Oh, iya. Kalau Bapak termasuk yang mana? Bajingan aja. Kalau homo enggak ya? Ya kalau kepentok banget ini nggak tahu nih musim pandemi itu kapan. Amit coba bayi gitu. Nanti malah dia DM aku. Katanya tadi bilang kamu homo. Iya.
Ayo gitu ya Pak ya. Boleh berapa nih? Gitu. Ya, bersyukurlah gitu ya. Terus Bersyukur. sekarang begini deh, tadi sudut pandang suami gitu ya, sebagai seorang istri, Mm-mm. kamu membagi waktu selama ini ya, terus gimana sih gitu, membagi waktu, kemudian membagi waktu itu cuman membagi waktu antara aku di rumah jam berapa, aku kerja jam berapa, ya Ya. nggak pernah tahu kan kalau kerja gitu, namanya Karena freelancer ya. freelance ya. Satu itu, yang kedua adalah membagi perhatian. Mas wis pangan urung, wis ngopi belum, Iya. pakaianmu itu banyak loh. Iya. Pakaianmu gimana, wis ora dijawab, wis mati wae. Itu satu. Iya, Yang iya. kedua berbagi tadi kebutuhan jasmani gitu kan. Kalau kamu bilang nggak tahu pulang jam berapa gitu, terus hubungan Nggak pasti. seksual kalian bagaimana kan, begitu juga harus. Terus Iya. gimana tuh selama ini? Apa ya aku berusaha maksimal untuk menjalankan peranku sebagai istri Pak gitu. Jadi Dengan cara? Dengan cara itu kalau freelance itu kan gini Pak. Jadi sebelum hari H event itu kan kita udah dikabarin 1 minggu sebelum, 2 minggu Ya. sebelum, atau enggak 1 bulan sebelum malah. Itu aku kayak buat jadwal gitu. Oh ini tanggal-tanggal ini yang aku udah aku tandain buat nanti aku kerja gitu di luar gitu. Aku tandain. Nah selebihnya kan aku di rumah nih Pak gitu. Di rumah. Ya itu aku maksimalkan gitu perhatianku buat suami. Ya. Terus quality timeku buat suami, buat keluarga itu aku maksimalkan. Dan Ya. aku ngasih pengertian gitu. Mas, memang ini pekerjaanku gitu. Kalau misalnya kamu keberatan, yo aku tolak. Aku juga harus diskusi dulu dong Oh Pak iya, sama iya, suami iya dong. sebelum Itu aku mengambil komunikasi. sebelum aku mengambil kerjaan di tanggal ini gitu misalnya. Aku pasti ngomong dulu, Mas, aku di calling nih sama IO ini gitu. Tanggal ini aku kerja sampai tanggal ini gimana, bisa boleh nggak gitu. Kalau misalnya suamiku bilang oke, ya oke, nggak apa-apa gitu. Tapi sebelum itu kan aku masih punya waktu nih Pak buat quality time sama suamiku. Hajar Terus kayak gitu. Berapa kali le gitu. Kayak gitu. Terus jangan lupa kodrat seorang istri itu juga banyak seperti yang diomongin Pak Yuda, ngurusin bajunya, Bikin ngurusin kopi, makannya, cuci piring, kopi segala macam itu juga maksimal aku lakuin gitu. Jadi sebelum aku tinggal event, misalnya aku 3 hari atau 2 hari aku keluar kota atau kemana gitu, aku siapin dulu nih baju-baju buat dia kerja misalnya. Oh iya, Kayak karena dia gitu, kerja Mas, ya. itu udah tak siapin di sana kayak gitu. Terus kalau misalnya kamu mau makan ya kamu beli aja, selama aku nggak di rumah kamu jajan kayak gitu. Itu kamu bolehin jajan dia. Gimana? Jajan maksudnya jangan jajan makan Pak gitu loh. Tapi Jajan kira- gitu. kamu Kamu jajan jajannya aja apa gitu, maem di luar gitu. Seperti itu. Tapi semuanya sebelum aku kerja jatuh lagi. Properti ini sih. Tapi suaraku udah tak pelanin loh Pak, by the way. Kok tetap masih geter-geter aja ya? Ini kakimu yang geter-geter. Oh iya. Kayak gitu dilanjut ya Pak Iya, gitu. iya. Aku preparein semuanya kayak gitu. Jadi itu sih maksudnya waktu yang aku bagi antara kerjaan dengan keluarga sih aku akan membaginya semaksimal mungkin kayak gitu. Itu kamu lakukan pada saat setelah menikah ya, iya, ya semakin tertata lah. iya. Ya dulu ya sudahlah pacaran buat Iya, ya wes urung sak Ya, omah proses ya toh pacaran ya itu. betul gitu. Iya, berarti kamu punya cara sendiri untuk bagaimana. Karena begini loh Arinda, aku selalu salut ya dengan, ini bukan gender gitu Iya. ya, aku selalu salut dengan wanita-wanita yang ada di industri kreatif ini. Dan aku dari dulu ya bekerja sama dengan banyak perempuan-perempuan hebat. Menurutku di luar sifat buruk negatifnya dia is okay lah, itu manusiawi gitu. Tapi mereka adalah orang-orang yang hebat. Kenapa? Pertama, sesuai kodratnya gitu, manusia adalah manusia gitu ya. Laki-laki dan perempuan jelas beda Yes. kan begitu. Kemudian tadi itu ketika dia berumah tangga segala macamnya juga akan sangat beda Betul. kodratnya gitu. Dan akhirnya apa, dia bisa menjadi wanita yang tangguh gitu ya, ngadepin fenomena pelaksanaan sebuah event, persiapan dan segala Yes. macamnya. Yes. Itu nangis, wah macam-macam lah. Iya, marah. Tapi dia bisa melewati itu semua. Dan sampai hari ini orang-orang itu, teman-temanku itu adalah
ya masih eksis di industri ini, Yes. udah punya anak 2 segala macamnya, dan itu keren gitu Iya. sih. Akhirnya tadi aku bilang kamu bisa punya cara sendiri untuk bagaimana mengatur jadwal dengan keluargamu. Iya. Gitu. Itu yang kadang-kadang aku iri gitu. Anjing mereka bisa gitu loh. Dan aku sih bisa gitu, tapi sebagai seorang laki-laki ya beda ya kodratnya gitu ya. Iya, betul. Cuci, masak, nyuci dia masih bisa begitu. Gitu. Ya, Iya sih, ya, Pak. buatku keren lah. Iya. Gitu. Makanya aku selalu salut ketika ngeliat perempuan bukan talent ya, Iya. bukan penyanyi atau bukan SPG atau bukan MC gitu, Iya. tapi pekerja-pekerja ya, di balik layar sebuah event gitu yang perempuan. Wah, anjing, pasti aku keren gitu. Iya. Itu tuh serius itu, dan luar biasa Iya. orang-orang seperti itu. Gitu. Aku masih belum bisa bayangin sih Pak ketika besok udah punya anak gitu ya. Kalau ini kan masih Iya. aku belum direpotkan sama anak gitu. Aku belum tahu nih besok kalau udah punya anak akan se-eksis ini lagi atau enggak gitu. Cuma mungkin akan lebih sedikit membatasi gitu ya Pak ya gitu. Keluar kota, ke sini ke sana Oh gitu. iya, Kalau itu anaknya normal. masih kecil gitu. Tapi nggak tahu kalau misalnya anaknya bisa ditinggal ya fine aja Iya. gitu. Oke Iya, iya. aja gitu. Tetap Karena keputusan berkarya. untuk itu juga memang banyak pertimbangannya gitu. Ya, Seperti betul. keputusan seorang ibu rumah tangga menjadi pegawai di sebuah perusahaan gitu. Karena apa? Regulasi segala macam. Tapi ya bukan lalu menghalangi niatnya untuk oke aku kerja, cuman banyak pertimbangan positif yang harus Iya. diperhitungkan juga Iya. gitu, ya kan? Mm-mm. Ya mau nggak mau kita sebagai manusia cuman bisa berusaha Betul. yang terbaik gitu kan. Betul sekali Pak. Gitu. Oke, Arinda WK, ceritanya sungguh inspiratif. Aku mulai tidak mau bercanda ini jadi. Ya, serius. 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 Terus sekarang nih, Rin, Ya, nyerempet dikit ya. oke. Musim pandemi ini, ya kita tahu lah, event nggak pernah ada lah Ya, selama ini. Terus kemudian nggak tahu sampai kapan. ya, betul Pak. Sekarang teman-teman lagi berjuang memilih strategi lain agar tetap bisa bertahan di industri kreatif. Khususnya event organizer ya. Nyoba ini, nyoba itu, nyoba ini gitu. Apapun ya, Pak, ya, apapun. Aku tadi aku bilang salah satu hobiku baru setiap malam di atas jam 10 mandangin langit buat itu, nyari ide itu gitu. Ngapain gitu ya. Terus buatku yang paling terdampak di industri kreatif adalah salah satunya bukan kita playing victim ya, adalah teman-teman pekerja event, Ya, entah betul. dia pekerja harian lepas atau freelancer atau staff internal sebuah perusahaan event organizer, cuman pasti terdampaknya. Lebih-lebih adalah pekerja harian lepas gitu. Ya. Kamu menghadapi ini gimana sih? Maksudnya selama di rumah aja gitu, ngapain aja gitu? Pasti kamu pengen event kan? Ya, Pengen banget. event, tapi nggak bisa gitu. Terus kamu nggak bikin sesuatu gitu di rumah? Atau kamu ngapain aja selama di rumah gitu? Turu kentu apa piye? Itu ya. Iya. Itu Enak pasti banget ya. enak, Cik, ya nikah kan? lagi ya. Halal. Sudah dicap MUI ya kan. Sekarang ngeplay susah deh. Kegiatanku di rumah itu Pak Selingkuh gini, nggak mungkin nggak aku, ya mungkin, kan? nggak mungkin. Aku maksudnya. Oh, Lah aku setia. iya kah Pak? Boleh dites gitu setianya. Tiap titik ada gitu. Kalau aku di rumah kegiatanku gini, aku bilang tadi di awal adalah ada positifnya nih Pak gitu. Jadi banyak quality time sama keluarga. Ya walaupun tidak memungkiri kadang-kadang bosen, kadang-kadang pengen Karena kerja. biasa event. Ya event kayak gitu kan, ya. hektik biasa apa namanya otak nih nggak berhenti mikir gitu kan, Susu terus apa ya? tenaga juga nggak kurang istirahat gitu, tapi asik gitu. Kadang-kadang kangen di situnya gitu. Cuma ya mau gimana lagi nih, pandemi, kita harus mematuhi protokol dari pemerintah, himbauan dari pemerintah. Ya mau nggak mau kita tetap harus di rumah aja gitu. Ya, terus kegiatanku di rumah
jadi nambah skill masaknya Pak gitu. Oh. Gitu. Tapi Jadi memang punya hobi masak. kebetulan ibuku kan buka warung gitu, Oh, turun warung temurun. Enggak, Sebenarnya warung sapi berarti kalau Padang. Tambo cie gitu ya. Tambah cia. Tambah cia. Oh, iya. Apa namanya itu jadi apa apa namanya nih masaknya nih jadi nambah gitu. Pengetahuan tentang memasak nih jadi nambah Karena gitu. kamu Coba terus gitu. Sempet berpikir tak buka catering aja po ya gitu. Tapi iya loh. tapi nek zaman saiki koyo ngene iki catering sapa sing arep pesen kayak Apalagi gitu kan. di Serumbung ya. Ya, apalagi di Serumbung kayak Iya. gitu. Terus Catering aja nggak tahu artinya orang-orang gitu ya. Catering itu apa sih gitu? Catering, oh itu pemain film, bukan itu makanan ringan. Catering, apa ya catering? Mulai Google terbatas internet gitu ya? enggak lah Pak. Oh, enggak juga ya. Bapak ada masalah apa sama Serumbung Pak? Nggak ada, dulu aja pas kuliah dulu dibikin. Jadi sampai sekarang gitu ya Enggak terngiangnya. juga, Oh. Gitu. Jadi masak gitu Pak, masak terus apa namanya balik lagi keluarga juga senang. Wah, sekarang apa namanya ada waktu di rumah bisa masak terus gitu. Kemarin-kemarin kan kalau ya di rumah ya masak, kalau enggak ya jajan kayak Beli, gitu kan. Kalau ya. sekarang kan setiap hari ada masakan-masakan baru yang dihidangkan buat keluarga kayak gitu. Kebetulan juga bantuin ibuku gitu. Kalau misalnya aku lagi enggak lagi mood gitu ya Pak ya, bantuin ibuku ke Lagi pasar. betul ya, lagi pengen bantuin ibuku gitu. Soalnya kan ibuku mood sudah gitu, bukan iya, mood itu beda gitu. sama mood. Soalnya kan ibuku udah punya rewang nih Pak. Kalau di Ketoprak, rewang. Serumbung kan ada rewang. Kalau di Serumbung. Kalau apa namanya di warungnya ibu kan ada rewang gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi pengen bantuin ya aku ke pasar gitu bantuin gitu. Kalau enggak ya di rumah gitu. Di rumah Ya, aja. di rumah aja gitu. Masak. Melakukan hal-hal Tapi yang karena kamu suka masak. Ya, harusnya- betul. Nah, tadi itu yang aku tanya, di musim seperti ini kan begitu, kesibukan biasanya sebagai pekerja harian lepas, begitu lalu kamu biasa sibuk, tadi kamu bilang itu di musim pandemi ini ya yang kamu bisa lakukan masak gitu, karena iya kamu punya hobi benar masak. benar. Terus aku bikin ini Pak. Itu mengisi waktu sih ya. Iya. Atau maksudnya cuman mengisi waktu atau Aku lagi belajar bikin kayak cookies gitu. cookies tuh jajan kecil-kecil. Enggak, kue. kayak kastengel nastar ini kan mau lebaran nih. Kalau jadi lebaran ya Jadi kan. tetap lebaran Oh, sih. jadi Tinggal ya. perayaan lebarannya yang Iya, susah. Terus itu lagi coba-coba belajar bikin itu, terus mikir, aduh, aku bikin ini tak jual apa ya gitu. Misalnya aku jualan makanan. Hari ini kamu bawa makanan apa gitu? Aduh, nggak Kalau bawa kamu apa. makan lu makan. Oh ya, siap. Ya, bisa dicontoh, Siap. bikin begini misalnya gitu. Ya, kayak gini Pak. Croissant. Kayak Buat ngopi sih gini. enak. Hanya Kayak berlaku gini. 5 hari, 5D. Bukan ya? Sih gak ngerti, gak jelas lah. Maksudnya 5D ini apa sih, belum baca gitu. Apa namanya? Kayak gitu Pak, gitu. Belajar bikin siapa tahu gitu kan. Terus pengen jualan. Ya. Kalau Karena ada kita nggak minat. pernah tahu loh, Rin, Yes. musim ini. Artinya begini, kalau aku sangat sepakat bahwa di musim pandemi ini yang harus pertama kali kita selamatkan adalah diri kita, Yes, betul. kemudian keluarga. Betul. Nek duwe keluarga lo ya. Iya. Terus orang-orang di sekitar kita. Ya, betul. Menyelamatkan keluarga tuh nggak harus jadi pahlawan gitu ya, minimal memastikan mereka sehat-sehat aja Yes, gitu. betul. Aku dengan anak-anakku misalnya, aku selalu minta kabar mereka sehat-sehat aja, di rumah aja gitu. Baik-baik Terus aja gitu. video call gitu ya kan, karena nggak mungkin aku bisa balik Yes, betul Pak. juga, bukan nggak mungkin, nggak mau juga aku gitu. Malah kasihan gitu ya Pak ya. Kasihan. Terus selalu orang-orang di sekitar kita gitu. Ya maksudku, dari kamu sudah menyelamatkan dirimu sendiri, keluarga, sekarang orang-orang di sekitarmu. Misalnya apa? Lalu ketika kamu suka masak, kamu bikin sekarang kan bulan Ramadan gini, buka puasa gitu butuh apa gitu Takjil ya. gitu ya, Pak ya? Takjil, dikerahkan orang-orang sekitarmu buat jualan, kamu yang masak, mereka yang jualan. Sudah sih Pak gitu. Sedikit-sedikit gitu aku bikin takjil kayak salad kayak gitu-gitu, kayak kolak gitu-gitu aku jualin. Cuma ya memang buat apa namanya, buat kegiatan orang-orang di sekitar juga gitu. Jadi aku buka warung nih gitu. Siapa tahu kamu jadi kepala desa aja di sini. Amin. Nanti Ya Pak kan? Agus itu camat. Amin gitu. Aku buka warung terus ayo siapa yang mau nitip? Iya. Ya gitu kan, mau nitip gitu. Kayak gitu-gitu sih gitu kegiatannya. Dan alhamdulillahnya Pak gitu, selama pandemi ini kan udah mau 2 bulan ya Pak ya. Iya lah, udah mau nggak 2 kerasa bulan ya. Udah nggak kerasa kan. Nggak kerasa. Itu pasti juga mikir, aduh,
ekonomi nggak stabil, Oh, iya. terus pada saat ini orang punya tabungan itu sangat penting gitu Pak. Tanpa kamu dis- ini gak sih kalau ibu-ibu itu kan suka arisan gitu? Oh iya jelas, Oh, makanya masih aku jalan sekarang? masih jalan. Orang punya tabungan itu kan penting banget gitu loh di masa-masa ini gitu Pak. Ya. Alhamdulillahnya aku kemarin-kemarin gitu waktu masih freelance jalan, setiap aku terima fee gitu, sebagian aku sisihkan buat nabung emas nih gitu. Oh, beli emas. Kayak gitu. Aku nabung emas, nambah 1 gram, 1 gram, 1 gram gitu, bisa jadi 10 gram, jadi 5 gram. Nyimpen di mana? Nyimpen di rumah Pak. Sebelah mana? Nah, rahasia. Jadi aku sekarang mulai bisnis begal sebenarnya aku. Bisnis begal udah apa-apa nak bisnisin lah pokoknya. Jangan. Ngumpulin copet gitu aku tuh Jangan. bikin paguyuban copet Jogja gitu atau apa gitu. Jangan, katanya mau bermanfaat untuk orang lain. Lah, kalau orang lain tuh copet-copet itu aku manajernya. Oh Ya. iya. Benar gitu sih Pak gitu. Saving itu penting banget Pak gitu. Kita kan nggak akan pernah Ya, itu tahu nggak sampai pernah kapan. orang pikirkan termasuk Yes, aku. yes, gitu. Aku boros banget sama uang. Sebulan itu cuma buat beli korek aku 2 juta. Gila. Itu cuma korek aja. Itu kemana? Maksudnya 2 juta itu koreknya Korek tok buat beli korek selama ini. beli sebanyak itu buat apa Pak? Karena hilang terus. Oh, Jadi iya wes aku beli iya, lagi. tak save buat itu korek 2 juta. Oh, Gila. Jadi susah khusus ya. Aku terlalu boros gitu deh orangnya. Maksudnya. Oh. Ya kalau rokok standar lah. Korek kamu bisa ngitung sendiri. Koreknya cuma 2 juta. Belum makanku. Berapa? Belum rokoknya. Iya benar. Enggak boleh. Sebenarnya aku nggak pernah makan, nggak pernah ngerokok. Mau tuku korek, gajinya sebulan 2 juta, entek gue tuku korek. Sing lain aku mau kuwi begal apa nyopet apa ngutil Oh gitu iya. Terus berbelas kasih kepada teman-teman gitu kan. Nggak mungkin Bung Iya. Yuda nggak kayak gitu Bung Yuda. Iya, sekarang apalagi sekarang. Oh, Normalnya begitu. Janganlah. Kayak gitu Hari Pak. itu. Iya. Saving itu penting gitu. Masalah nanti habis ya dicari lagi, yang penting masih ada pegangan gitu loh Pak gitu. Oh, Ketika iya. masa sekarang ini gitu kan, Itulah. ekonomi lagi sedang dipertaruhkan ini gitu loh. Itu pasti suamimu bangga banget sama kamu tuh, Rin. Iya. Karena gitu. kamu adalah ibu rumah tangga Ini yang pesen, aku boleh pesen ya Pak ya? nggak boleh, aku nggak dijualan apa-apa. Pesan apa? Pesan buat sahabat-sahabat Pesan mesra. namanya, bukan pesen. Pesan buat sahabat-sahabat mesra, jadilah wanita dengan julukan Ratu Selip. Ratu Selip itu ratu selip duit gitu. Di mana-mana bukan nyelip selip duit. beras itu ya. Bukan. Gitu. Jadi ketika masa-masa susah, masa-masa misalnya pasangan atau suami sedang tidak stabil ekonominya, tidak Ya. bisa memberi kamu masih bisa Jadi pahlawan. Kayak gitu. Minimal pahlawan buat suamimu. Iya, betul. Rumah tangga ini gitu, Pak. Kayak gitu. Gitu. Iya. Itu benar Gitu. itu. Itu benar. Arisan masih jalan Pak. Arisan. Ada yang arisan, orang nggak pada punya duit gimana arisannya? Ada arisan kan nggak harus banyak juga Pak. Iya. Seminggu 50.000 atau Itu duit juga. 30.000. Orang nggak bisa kerja sekarang Ya gimana? tapi paling nggak kan kita punya ada tabungan yang besok bakal aku bisa ambil gitu dalam jangka pendek gitu, bukan yang jangka panjang kayak gitu. Kalau kamu, Seperti aku nggak itu. tahu di Magelang ya, kok di Jogja itu banyak sudah mulai gerakan-gerakan sinergis begitu tuh. Kamu jual, kamu Ya, bisa masak, jual nanti kamu gitu ya. jual, ada yang antar Iya, gratis, ada yang benar. ya tadi aku bilang aku bikin kawan warung itu tunggu. Tadi itu kamu jualan, aku yang jual. Betul, Gitu betul. Rin. Tapi sungguh bermanfaat obrolan hari ini. Iya. Di episode 3, 4 itu serius-serius semua. Enggak aku nggak terlalu serius Pak, karena Aku ditanya besok mau serius. cari ini aja deh. Apa? Siapa yang narasumber yang nggak serius gitu ya? Agus. Agus aja. Iya. Diam terus. Oke, Iya. selanjutnya kita ada games, Rin. Apa nih? Enggak game sih. Ini seperti di awal aku bilang, kalau di Mesra ini orang masuk studio ini pertama dia harus melepaskan semua bajunya, enggak. Melepaskan semua topengnya. Jangan. Gitu ya. Ya. Dia harus jujur gitu, jujur ngobrol aja bebas, mau misuh, mau teriak-teriak, mau ngomong saru, asal jangan sara, nggak boleh. Ya. Itu sensitif, asal jangan ngomongin agama, sara gitu ya, atau kesukuan, bebas semua ya. Tapi prinsipnya mereka harus jujur gitu, datang Siap. sini cerita, Siap. berbagi biar terinspirasi juga nih orang-orang apa yang nonton, atau Siap. sahabat-sahabat Mesra yang lain lagi di rumah Siap. aja itu, daripada Siap. mereka di rumah aja Betul. terus cuman baca-baca
buku-buku porno gitu, mending dengerin kita yang bermanfaat nggak tahu, bermanfaat berguna nggak tahu juga, dari sudut pandang dia aja ini konten bermanfaat nggak sih. Ya, betul. Nah itu untuk di segmen terakhir nih, gue ini segmen terakhir nih. Apa Karena tuh? bentar lagi Gamesnya apa tuh? aku mau tarawih bentar lagi. Oh iya. Oh iya. Iya. Ya, dipimpin oleh Muhammad Syafi'i. Oh iya, Syafi'i bin Sahrul ya Pak. Iya, Ya? itu Teman kemarin. saya itu Pak. Oh iya, teman juga Iya. kemarin jadi tamu kita. Oh iya. Ternyata iya, dia iya. onani jadi ternyata orangnya. Itu kamu kan gak pernah tahu. Ternyata wah seru gitu. Serius itu Pak? Iya. Mas. Nah kita nih main ini langsung ya, malah ngomongin Syafi'i. Apa itu? Ini namanya kolam kejujuran. Aduh, Nah, di sini ada enak pertanyaan. iki. Yang pertanyaan ini aku yang bacakan. Oh, Aku iya, yang ambil iya, tapi iya. bukan aku. Ini tak ada. Aduh, ora kepenak iki. Tapi pertanyaannya itu banyak yang baik juga Oh, sebenarnya. oke. Tapi sedikit yang baik. Saya Nggak jelek menjebak semua. kan ini kan? Ya nggak tahu juga, yang buat bukan aku, yang buat produser dulu. Oh, oke. Aduh. Ceng-ceng. Coba nih Pak. Jangan dilihat dulu. Ya, inilah pertanyaan untuk Arinda. Deg-degan nih. Apa tuh? Angel dibuka ya. Biasa pertanyaan suka aku. Apa? Aku malah nggak suka kalau pertanyaan biasa Apa? gitu. Nih, aku atau kamu yang baca? Aku lah yang Iya baca. Pak Yuda. Bung Yuda, sorry. Apa? Durasi ya, ini durasi nih. Durasi berhubungan seks dengan pasanganmu paling sebentar berapa lama? Berapa lama? Iya. Dengan suamimu udah halal dong. Halal kan sama suamimu. Oh, iya 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 iya. Jangan sama yang Yang ketemu di lain. Oh, liquid. iya. Iya, kalau itu lupakanlah gitu Iya, ya kan. lupakan. Iya, sama Berapa suami. lama ya, Pak? Paling lama. Paling sebentar. Paling sebentar. Kalau paling lama ya ngapain tak? Paling sebentar biasa. itu 5 menit. 5 menit. 5 menit. 5 menit tuh ngapain aja? 5 menit paling sebentar. Paling sebentar 5 menit. Iya. Paling sebentar. Oh, 5 menit. 5 menit. Itu belum gaya macam-macam tuh, Pak. 5 menit itu. Baru apa? Masih apa namanya? Standar doang itu gayanya. Oh gitu. Heeh. Gaya aja kayak kok. Kayak rendang we gaya. 5 menit, ya? 5 menit iya. Itu jujur itu. karena dia yang kalah kali ya? Apa? Dia yang kalah atau kamu yang kalah tuh? Maksudnya kalah apa menang sih pasti? Sama-sama klimaks sih udahan kayak gitu. Oh gitu, 5 menit. Iya, 5 menit. Itu sebentar sih 5 menit itu. Sebentar. Sebentar Gitu. 5 menit. 5 menit paling. 5 menit sebentar ya, itu serius. sejarah lah ya. Sejarah. Setelah itu ya paling 2 jam, 3 jam. Enggak lah, gitu. enggak sampai lah, Pak. Jadi aku misalnya Nggak kamu sampai. lagi berhubungan sama suamimu, aku berangkat dari Jogja, aku tekan Solo, kalian baru selesai. Enggak lah, enggak Asik. sampai lah. Enggak sampai lah. Iya. Boyo, Iya. enggak 5 sampai, menit enggak sampai. ya? Enggak 5 menit, 5 menit paling sebentar. Ternyata juga itu pengaruh apa sih? Apa? Pengaruhnya Kalau 5 menit itu menurut Bapak menurut Bung Yuda sebentar apa lama? bentar lah, Bentar kan? bentar. Kalau aku sih karena mungkin capek kali ya, Pak ya. Oh, kondisi fisik Ya, kali ya. kondisi fisik gitu. Kondisi fisik yang mungkin aku capek, terus suamiku juga kan kerjanya mikir gitu. Profesor. Enggak. Oh, bukan. Wesa. Lah pikir kerjanya gimana? Mikir, sih? ya kan apa namanya benerin komputer, teknisi Oh, komputer, iya, iya, HP iya. gitu kan harus mikir kan Iya, gitu iya, kan iya. kerjanya Pak. Jadi mungkin pengaruhnya di situ gitu. Oh. Kalau misalnya lagi sama-sama sehat, lagi sama-sama fit, bisa lebih lama dari 5 itu menit ya? gitu. Sebentar. Itu makanya jaga kesehatan. Betul. Olahraga Betul. penting ya. Ya, penting yang, banget. Yang sudah punya suami pasangan aja. Iya, betul. Yang belum ya sakarepmu. Sakarepmu. Karepmu buang amat. Iya Gitu iya sih, iya Pak. iya ya, Gitu. 5 menit ya. 5 menit. Wih, Arinda jujur sih ternyata. Jujur. Kan ini nggak saru, Pak. Nggak saru. Nggak saru. Ini karena makanya pertanyaan itu ada alasannya kenapa Ya. ternyata lagi kondisi fisik. Fisik. Itu sangat-sangat berpengaruh itu, Pak. Gitu. Iya 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 ya. Mm-mm. Oke deh kalau gitu. Ya. Jangan diulang lagi 5 menitnya ya. Iyalah. Jangan. Itu doang. Harus Kalau lagi capek doang, Pak, itu Pak biasanya. dipertahankan 7 menit gitu. 10 menit, 20 menit dong. Jangan betul, cuma dong, beda 2 jangan. menit. Mm-mm. Sama-sama ini, sama-sama puas. Iya, betul. Dan ya kalau yang di rumah pada begitu ya terserah dia lah. Iya, ya kan. betul. Bodo amat.
Makanya kalau mau program hamil kayak gitu kan, aku sekarang kebetulan lagi program hamil nih Pak. Alhamdulillah. Itu harus jaga badan fit banget nih. Yang gitu. cepat tuh ada tuh. Apa Pak? Kawin suntik. Disuntik kayak sapi itu loh. Kok yo tak lateni ngono lho apa Pak, ngono lho. Gitu. Arinda. Ya. Kalau mau bawa pulang. Oh, boleh? Boleh. Oh, terima Karena kasih. kita sudah mau di sesi closing nih. Siap. Terima kasih ya udah Iya. jauh-jauh dari Serumbung mendaki gunung turunin lembah sampai sini, sampai Studio Mesra. Hati-hati nanti pulangnya. Siap. Masker jangan lupa. Siap. Sampai di rumah mandi. Cuci tangan, mandi, keramas, sih, ya, biar semuanya merasa safe. Betul. Walaupun kamu safe, tapi yang lain biar merasa safe. Betul sekali. Jangan ditakut-takuti dengan kamu dari mana. Wow, gitu. Siap. Siap, Pak. Besok-besok kita undang lagi deh. Siap. Kamu sama suamimu misalnya atau Siap. kamu sama teman-teman. Oke. Ditunggu ya callingannya ya. Oh iya. Apa yo bayarannya ya mau kan ono kuwi. Besok apa lemper tak kayak gitu. Wah, ini enak banget ini by the way. Enak tuh Iya, bisa buat sahur. Iya, Buat sahur. Ini ya. Jadi kemarin tuh aku coba pakai kopi. enak Buat ya Pak ya. teman ngopi, nggak pakai kopi gitu. Oke. Terima Karena- kasih by the way Pak. Iya. Mm-mm. Itu Udah dibawa dikasih pulang nanti bonus. di depan ada kasir. Oh, waduh. Mbak mau kemana? Kok bawa itu Loh, gitu kok ya? pulang? Kok pulang? Tadi apa? Satu minum, satu roti. Iya. Boleh kon bayar. Ternyata bayar. Oke, Iya. teman-teman atau sahabat mesra di rumah, terima kasih malam ini seru ditemenin Arinda. Jangan lupa tadi itu ya, kamu udah follow belum Instagramnya? Oh, sudah ya. dong. Nanti nonton YouTube-nya, Siap. kamu bisa nonton sendiri terus kasih tahu suamimu, jadi ketahuan kamu dulu Iya. ngapain di Liquid ya. Nanti tonton bareng gitu. Berharap tak deloki. Terima kasih Arinda. Siap, Bu. Terima kasih Siap. teman-teman sahabat mesra di rumah. Kita ketemu lagi di episode berikutnya masih dengan Bung Yuda, dan besok ada aku nggak tahu siapa lagi narasumber atau teman ngobrol kita. Selamat malam, hati-hati Arinda pulang. Dadah. Eh.